Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Fidian Mustafa dengan NIM 235221093 dari kelas AKS 2C. Saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan huruf R menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antar dua variabel. Nilai R yang mendekati min 1 atau positif 1 menunjukkan hubungan yang kuat. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Koefisien korelasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan nilai yang diperoleh. Kriteria hasil perhitungan yang dikutip dari Sarwono 2006 adalah sebagai berikut. 0. Tidak ada korelasi antara dua variabel. 0 sampai dengan 0,25 korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 korelasi hubungan sempurna positif, minus 1 korelasi hubungan sempurna negatif. Analisis korelasi dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti riset, bisnis, dan pendidikan, untuk mengetahui hubungan antara variabel dan membuat prediksi yang lebih akurat. Di sini ada contoh soal. Suatu penelitian diperoleh data tentang bagaimana mahasiswa beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari akibat pembatasan sosial dan kebijakan lockdown. Data yang dikumpulkan meliputi variabel X, bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari akibat pembatasan sosial dan kebijakan lockdown. Skala 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat sulit dan 5 adalah sangat mudah. Terus yang variabel Y, bagaimana Anda mengatur waktu Anda sehari-hari selama lockdown. Skala 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat tidak efektif dan 5 adalah sangat efektif. Di sini diberikan data variabel X yaitu 3, 4, 2, 5, 1. 1, 4, 3, 5, 2, 1. Sedangkan variabel Y 4, 3, 2, 5, 1, 1, 4, 3, 5, 2, 1. Nah, di pertanyaan ini, hitung koefisien korelasi antara variabel X dan Y serta interpretasikan hasilnya. Baik, di sini ada penyelesaiannya. Untuk yang langkah pertama, kita menghitung dulu mean rata-rata dari variabel X dan Y. Mean variabel X yaitu data yang tadi, angkanya itu dijumlahin semua dibagi dengan banyaknya tadi data. Jadi misal tadi kan 3, 4, 2, 5, 1, 4, 3, 5, 2, 1. Nah, itu dijumlahin karena itu ada 10, jadi nanti dibagi 10. Jadi 3 ditambah 4, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 1, dibagi 10, dan itu hasilnya yaitu 3,5. Dan untuk yang mean variabel Y, itu caranya juga sama, kita tinggal memasukkan data angkanya yang Y tadi, habis itu dibagi dengan 10.
Jadi 4 ditambah 3, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 1, tambah 4, tambah 3, tambah 5, tambah 2, tambah 1, dibagi 10, dan hasilnya yaitu 3,1. Langkah kedua yaitu menghitung deviasi standar atau standar deviasi dari variabel X dan Y. Nah, yang pertama yaitu kita hitung dulu variabel X. Deviasi standar variabel X itu data-data yang ada di kolom tadi dikurangi dengan meannya. Rata-ratanya habis itu dikuadratin atau dipangkat 2. Jadi gini, 3 dikurangi 3,5. Nah, 3,5 itu tadi kan rata-rata yang habis kita cari di langkah pertama. Jadi yang 3-nya itu adalah data dari tabel soalnya. Jadi 3 dikurangi 3,5 dikurung dipangkatin 2. Habis itu ditambah 4 dikurangi 3,5 dipangkat 2 juga, tambah 2 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 5 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 1 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 4 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 3 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 5 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 2 dikurangi 3,5 dipangkat 2, ditambah 1 dikurangi 3,5 pangkat 2, habis itu dibagi 10. Jadi hasilnya 0,71. Hasilnya 0,71. Terus yang habis kita mencari deviasi standar variabel X, kita selanjutnya mencari deviasi standar variabel Y. Caranya juga sama seperti deviasi standar variabel X. Tapi bedanya kita memasukkan data dari yang variabel Y-nya. Jadi 4 itu kita dapatkan dari data yang ada di tabel soal, sedangkan 3,1 itu adalah rata-rata yang sebelumnya di langkah pertama kita hitung. Jadi 4 dikurangi 3,1 dipangkat 2 sampai selesai, jadi ditambah 3 dikurangi 3,1 dipangkat 2, ditambah 2 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 5 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 1 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 4 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 3 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 5 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 2 dikurangi 3,1 pangkat 2, ditambah 1 dikurangi 3,1 pangkat 2, habis itu dibagi dengan 10. Jadi hasilnya untuk deviasi standar variabel Y yaitu 0,63. 0,63. Baik, selanjutnya kita memasuki langkah yang ketiga, yaitu hitung koefisien korelasi R menggunakan rumus. Dengan rumusnya, R sama dengan sigma X dikurangi mean X dikali dengan Y dikurangi mean Y dibagi dengan akar sigma X dikurangi mean X kuadratkan, terus dikali dengan sigma Y dikurangi mean Y dikuadratkan. Jadi kita akan menghitung sesuai yang ada di video ini ya, yaitu R sama dengan 3 yang di atas, yang 3 dikurangi 3,5 dikali 4 dikurangi 3,1. Nah, itu dapat 3-nya itu adalah dari data, sedangkan yang 3,5 itu adalah mean-nya, mean dari X. Terus yang 4 dikurangi 3,1 itu dari variabel Y. Jadi X dikali Y ditambah X dikali Y ditambah X dikali Y gitu terus.
Jadi itu 3 dikurangi 3,5 dikali 4 dikurangi 3,1 ditambah 4 dikurangi 3,5 dikali 3 dikurangi 3,1 ditambah 2 dikurangi 3,5 dikali 2 dikurangi 3,1 ditambah 5 dikurangi 3,5 dikali 5 dikurangi 3,1 ditambah 1 dikurangi 3,5 dikali 1 dikurangi 3,1 ditambah 4 dikurangi 3,5 dikali 4 dikurangi 3,1 dan seterusnya ya sampai selesai. Itu sesuai yang ada di video. Nah, habis itu dibagikan sesuai juga rumusnya, dibagi dengan akar sigma x min x dikuadratkan dikali sigma y min y dikuadratkan. Jadi itu kita hitung yang sigma x dulu ya. Sigma x dikurangi x dikuadratkan dulu. Satu-satu ya. Jadi 3 dikurangi 3,5 itu dikuadratkan. Jadi semua apa ya yang ada di data itu dijumlahkan semua. Terus habis itu baru dikali dengan y-nya. Jadi itu 3 dikurangi 3,5 itu dikuadratkan karena sesuai rumus, ditambah 4 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi 3,5 dikuadratkan, terus ditambah 2 dikurangi 3,5 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 3,5 dikuadratkan. Itu untuk yang x-nya. Habis itu kita cari yang y-nya dulu. Y-nya ya dikalikan yang y. Jadi itu kan kali ya. Jadi dari yang x-nya udah kita susun, maksudnya udah kita jumlah-jumlah, habis itu dikali dengan yang y-nya. Y-nya yaitu 4 dikurangi 3,1 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 3,1 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 3 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 2 dikurangi 3,1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 3,1 kuadrat. Nah, itu dikalikan, jadi ketemu hasilnya yaitu hasil R-nya yaitu 0,85 R-nya. Jadi, interpretasi hasil koefisien relasi R-nya sebesar 0,85 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara bagaimana mahasiswa beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari akibat pembatasan sosial dan kebijakan lockdown dengan beradaptasi dengan perubahan. Semakin efektif bagaimana mereka mengatur waktu mereka sehari-hari selama lockdown, semakin baik mahasiswa mereka mengatur waktu mereka. Selesai. Demikian yaitu tentang analisis korelasi beserta contoh dan cara penyelesaiannya juga. Bila ada salah kata atau salah perucapan maupun salah tulisan yang ada di video, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.